adik-adik, ketemu lagi dengan saya, Grace, dalam seri cerita Alkitab. Kali ini dengan judul Pelajaran dari Seekor Ulat. Ayat hafalan kita tertulis di dalam 1 Yohanes 3 ayat 1. Lihatlah, betapa besarnya kasih yang dikaruniakan Bapa kepada kita, sehingga kita disebut anak-anak Allah. Pekabaran, aku bahagia ketika orang lain bergabung dengan keluarga Allah. Apa yang salah? Tanya ibu, memandang wajah Kathleen saat dia dan saudara laki-lakinya Jeremy naik ke mobil. Aku mendapatkan nilai yang jelek lagi pada ujian mengeja. Kathleen mengeluh, dan ibu berkata bahwa ibu akan menghukumku jika aku mendapat nilai jelek lagi dalam mengeja. Salah. Bahwa ibu akan menghukumku jika aku mendapat nilai jelek dalam mengeja. Jeremy tersenyum kepada dirinya sendiri. Dia ingat ketika ibu pernah menghukumnya karena tidak belajar mengeja. Maaf, Kathleen, kata ibu dengan simpati. Saya akan menolongmu mempelajari kata-katamu setelah makan malam. Jeremy mulai merasa panas dan marah. Mengapa ibu tidak menghukum Kathleen seperti yang telah dia katakan? Yunus juga merasakan yang sama seperti Jeremy. Marilah kita melihatnya. Wajah Yunus menjadi merah. Dia menggertakkan giginya. Tuhan telah berubah pikiran. Tuhan tidak akan memusnahkan kota Niniwe itu. Yunus mengepal tinjunya. Dia begitu marah sehingga ingin memukul seseorang. Aku tahu kalau engkau akan bertingkah seperti ini. Yunus mengoceh kepada Tuhan. Itulah sebabnya aku mencoba untuk melarikan diri ke Tarsis. Engkau adalah Allah yang pengasih dan berkemurahan. Engkau sabar dan baik hati. Aku tahu engkau akan berubah pikiran dan tidak akan memusnahkan orang-orang jahat ini. Ya, sudahlah. Bunuh sajalah aku, teriak Yunus. Akan lebih baik jika aku mati karena apa yang aku ramalkan tidak akan terjadi. Tuhan menjawab Yunus, layakkah engkau untuk marah seperti ini? Mungkin sesuatu akan terjadi terhadap Niniwe, pikir Yunus. Dia memutuskan untuk berjalan menuju ke suatu tempat di mana dia dapat mengamati kota itu. Cuaca sangat panas di bebukitan itu. Yunus membangun sebuah pondok kecil dari carang-carang pohon untuk melindungi dirinya dari sinar matahari. Dia duduk dan menunggu. Tiba-tiba hal yang sangat tidak biasa mulai terjadi. Tuhan membuat sebuah pohon jarak dengan daun-daun yang hijau dan besar mulai tumbuh di samping pondok Yunus. Yunus menatap tumbuhan itu. Dia tidak pernah melihat kejadian yang seperti itu. Dia tidak pernah melihat apapun yang bertumbuh secepat itu. Semakin tinggi dan bertambah tinggi pohon itu, batangnya bertumbuh semakin panjang dan besar. Daun-daunannya yang besar bermunculan dan saling menutupi satu dengan yang lain. Pohon jarak itu semakin tinggi menutupi pondok kecil Yunus. Pohon itu membuat sebuah tempat yang teduh untuk duduk. Yunus tersenyum kepada dirinya. Tentulah enak terlindung dari terik matahari. Dia merasa sangat senang dengan tumbuhan itu. Yunus menghabiskan sepanjang malam di dalam pondoknya. Pada keesokan paginya, Tuhan menyediakan seekor cacing yang memakan tumbuhan itu melalui batangnya. Tentu tumbuhan itu pun mati dan menjadi layu. Tidak ada lagi yang bisa melindungi Yunus dari sinar matahari. Hari bertambah panas dan semakin panas, dan Tuhan mengirimkan angin panas untuk bertiup ke arah Yunus. Angin itu berhembus dan berhembus, dan sinar matahari semakin menyengat. Yunus sangat menderita dan marah. Lebih baik aku mati daripada menahan semua ini, dia berseru. Kemudian Allah berbicara kepada Yunus, apakah layak bagimu untuk menjadi marah karena tumbuhan yang mati? Ya, teriak Yunus. Engkau merasa menyesal karena pohon jarak itu?
tetapi engkau tidak melakukan apapun untuk membuatnya bertumbuh. Dan tumbuhan itu tidak hidup lama bagaimanapun juga, kata Tuhan. Niniwe memiliki 120.000 orang yang tinggal di sana, ditambah hewan-hewan. Bagaimanapun juga, aku yang menciptakan mereka, dan aku mengasihi mereka. Bukankah seharusnya aku lebih memiliki alasan untuk menyesal untuk mereka daripada engkau merasa menyesal untuk pohon jarak yang mati itu? Yunus merasa bingung. Dia tidak memahami mengapa Allah menyelamatkan orang-orang Niniwe. Namun dia mengetahui bahwa Allah adalah kasih dan berkemurahan. Bertahun-tahun kemudian, Yesus berbicara tentang pekerjaan baik yang dilakukan Yunus. Cerita ini menunjukkan kepada kita betapa kasih dan panjang sabar Allah kita itu. Dia ingin agar kita mengikut teladannya, mengasihi, baik hati, dan sabar terhadap orang-orang di sekitar kita. Dia ingin kita menjadi bahagia ketika orang lain bergabung dengan keluarganya.